Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKYOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya berdoa untuk Anda, biar semua kita sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Karena Tuhan pelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Saudara, ada pengumuman yang perlu Anda perhatikan. Ibadah onsite JKYOFC yang biasanya di Raja 4 Room lantai 6 WTC Mall untuk sementara diliburkan berkaitan dengan PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita akan ketemu kembali ibadah onsite pada tanggal 25 Juli 2001 ini. Ya, saya harap Anda di rumah tetap semangat ibadah bersama meskipun kita tidak temu secara tatap muka, tapi saya percaya hadirat Tuhan sanggup menjangkau Anda dimanapun Anda berada. Yang percaya katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan lebih dulu bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kami percaya Engkau Tuhan kami yang baik. Sama-sama katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Berapa banyak yang percaya kita punya Tuhan yang baik? Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Itulah sebabnya apapun keadaanmu hari ini, mari datang dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Dia selalu menolong kita, dan Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Yang percaya, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, oh, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Lagi katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Amin, 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 amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Lagi katakan, oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti
tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Lagi tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Lagi katakan, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan sembah Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang pelihara hidup kami. Kasih setiamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya. Dimanapun Anda berada, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari hidup kami kecuali kebaikan-Mu, kasih-Mu, setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi, karena Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ya
yang percaya, mari katakan lagi. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Bapakku yang baik. Amin, amin, amin. Oh, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur. Oh, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Yang bersyukur katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, dan hari ini Bapa yang baik siap memberkati kami lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Markus pasal yang kelima, kita baca di ayat yang ke-36, satu ayat aja ya. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Perhatikan Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Dia tidak berkata jangan takut, berani aja, ya kan? Mestinya kalau ditinjau dari tata kata, ya, mestinya lawan kata dari takut yaitu berani. Tapi Yesus tidak berkata jangan takut, percaya berani aja, tapi dia berkata jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Orang tidak akan pernah bisa menghilangkan ketakutannya kecuali kalau dia membangkitkan imannya. Sekali lagi saya katakan ini supaya Anda lebih mantap ya. Orang tidak pernah bisa menghilangkan ketakutannya kecuali dia sendiri membangkitkan imannya. Karena itu selalu saudara tahu ya, dalam pembicaraan tentang COVID ya, selalu akan terjadi pro kontra antara orang-orang yang takut dengan orang-orang yang tidak takut. Dan selalu begini ya. Orang yang tidak takut berusaha untuk membuat orang yang takut ini jadi berani. Tapi pada kenyataannya sebenarnya orang yang takut tidak pernah bisa dibuat jadi berani. Kecuali dia menjadi percaya. Karena itu saya percaya sekali lagi begini. Selama Anda tidak membangkitkan imanmu,
selama Anda tidak membangkitkan percayamu lebih lagi kepada Tuhan, maka engkau akan hidup dalam ketakutan. Ya. Makanya saya mau kasih contoh dalam Alkitab dulu. Mari lihat sama-sama. Lihat. Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Lihat ini ayat pertama. Ya. Ini hukum tentang perang. Firman Tuhan berkata begini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka perhatikan ini, janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Nah, Tuhan berkata kalau kau mau perang, ya, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena Tuhan menyertai engkau. Dengan kata lain, orang tidak menjadi takut ketika dia percaya Tuhan menyertai. Tapi lihat, ketika orang gagal untuk percaya bahwa Tuhan menyertai, lihat ayat 8, apa yang Tuhan lakukan? Lihat ayat 8. Lalu para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Lihat ini. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Dengarkan ya. Tuhan menyuruh orang yang takut pulang. Kenapa Tuhan tidak menyuruh orang yang takut supaya berani? Jawabnya sederhana. Karena dari awal Tuhan bilang gini, kalau engkau mau perang jangan takut, engkau harus percaya Tuhan menyertai. Tapi ketika orang gagal untuk percaya Tuhan menyertai, makanya kemudian Tuhan lagi gak bisa nolong lagi buat mereka berani. Kecuali mereka mengambil keputusan untuk percaya. Jadi ketika mereka gagal untuk percaya, Alkitab berkata Tuhan suruh mereka pulang. Ya. Jadi dengan kata lain sekali lagi saya mau berkatakan kepada saudara ya. Anda tidak bisa jadi berani kalau Anda takut ya. Anda tidak bisa menjadi berani kalau Anda takut kecuali kalau Anda membangkitkan imanmu, percayamu. Makanya tidak berlebihan ketika pemazmur dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga ya. Mazmur 56 ayat 3. Pemazmur berkata gini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi semua orang bisa takut. Tapi perhatikan, untuk mengcounter ketakutan tidak bisa dengan berani, tidak bisa dengan nasihat, tidak bisa dengan kata-kata. Tapi harus engkau sendiri membangkitkan imanmu. Makanya begini saudara ya. Saya mau khotbah tentang jangan takut sampai bibir saya dower gitu ya. Saya mau khotbah jangan takut sampai berseri-seri, sekian seri mungkin dalam serial khotbah. Tidak akan pernah membuat Anda yang takut jadi berani. Gak pernah, gak bisa. Kecuali Anda sendiri yang membangkitkan imanmu. Ya, karena itu saya sering berkata kepada orang, udahlah jangan takut. Tapi ya tetap takut. Ya, mungkin di depan saya karena mereka sungkan mereka nggak berani bantah, ya. Tapi kalau mungkin saya sudah nggak ada, mereka ngomong, wah Pak Verly ngomong gini, aduh Pak jangan takut, siapa yang bisa takut gini, wah ini jangan bodoh, jangan apa. Saya tidak pernah berkata bahwa kalau engkau tidak takut lalu engkau sembarangan, sembrono, tidak. Tapi yang saya katakan selalu adalah begini, kalau engkau takut, bangkitkan imanmu. Karena yang bisa menolong engkau untuk menghilangkan ketakutanmu, itu juga adalah imanmu. Dengan kata lain begini, ya. Dengan kata lain begini, saya mau beritahu Bapak. Dengan kata lain begini, Anda, ya, ketika Anda takut itu tanda sebenarnya imanmu lagi drop. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah, ya. Saya tahu mungkin Anda berkata, oh siapa yang ngomong iman saya lagi drop. Saya enggak drop. Saya mau beritahu kepada saudara, mungkin Anda berkata enggak drop. Anda enggak sadar kalau lagi drop. Ya, karena sebenarnya ketakutan itu tanda bahwa engkau sedang drop imanmu. Karena orang yang percaya dia tidak takut. Katakan amin. Orang yang percaya, orang yang membangkitkan imannya dia tidak takut. Nah perhatikan baik-baik, iman dan ketakutan tidak bisa jalan bareng. Kalau Anda berkata saya sudah percaya tapi saya masih takut.
Nggak bisa, Anda nggak bisa jalan bareng. Dengarkan baik ya, kalau Anda takut maka imanmu drop. Tapi kalau Anda percaya, takutmu yang drop. Jadi takut dan percaya itu seperti sebuah timbangan, neraca ya. Jadi kalau yang percayanya lebih berat, maka otomatis takutnya akan naik. Ya. Tapi kalau takutnya lebih berat, maka yang terjadi adalah imannya yang naik. Ya. Jadi begitu selanjutnya. Jadi iman dan percaya tidak bisa jalan bareng. Ya, sama dengan kalau Anda berkata, Pak saya ini rendah hati tapi sombong. Gak bisa jalan bareng itu. Yang namanya rendah hati gak bisa jalan bareng sama sombong. Sama dengan orang yang dengarkan baik. Orang yang percaya tidak bisa jalan bareng dengan takut. Kalau Anda percaya ya percaya saja. Di mana ada percaya maka ketakutan akan pergi. Di mana ada ketakutan maka percaya akan pergi. Nah kok bisa begitu Pak? Nah ini yang saya mau jelaskan. Karena begini, ya, takut dan iman adalah sebenarnya sama-sama diawali dengan percaya. Ya. Jadi begini, orang yang percaya atau orang punya iman, dia percaya hal-hal yang baik akan datang kepadanya. Itu orang yang punya iman. Sekali lagi saya ulangi ya, orang yang punya iman itu percaya hal-hal yang baik akan datang kepadanya. Tetapi kalau orang takut, dengar baik, dia percaya hal-hal buruk yang akan datang kepadanya. Makanya begini, orang tidak bisa beriman sambil takut. Karena itu sama sekali berlawanan. Orang yang beriman percaya yang baik akan datang dalam hidupnya. Tapi orang yang takut percaya bahwa hal-hal yang buruk bisa datang dalam hidupnya, bisa terjadi dalam hidupnya. Karena itu kalau engkau percaya maka otomatis takutmu akan pergi. Kalau engkau percaya hal-hal yang baik datang dalam hidupmu, maka hal-hal yang buruk itu engkau percaya tidak akan datang. Tidak mungkin engkau berkata, Pak saya beriman tapi saya takut. Dengan kata lain mungkin Anda berkata, saya percaya hal-hal yang baik datang, hal-hal yang buruk datang barengan. Gak bisa. Ya. Anda percaya beriman masuk surga, Anda gak pernah mungkin berkata, ya saya percaya masuk surga Pak kalau saya mati karena saya percaya. Tapi saya juga percaya kalau saya mati nanti saya masuk neraka. Gak mungkin. Karena iman dan takut itu dua hal yang sangat berlawanan. Sekarang pilihan di tangan Anda. Apakah Anda mau percaya bahwa hal-hal yang baik datang kepadamu dan itu yang disebut dengan iman? Atau Anda percaya hal-hal buruk yang akan datang kepadamu itu yang disebut ketakutan. Ya. Sekali lagi saya ulangi biar lebih mantap ya. Apakah Anda percaya hal-hal yang baik akan datang kepadamu itu yang disebut dengan iman, atau apakah Anda percaya hal-hal yang buruk yang akan datang kepadamu itu yang disebut ketakutan? Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab, buka Alkitab saudara dulu sama-sama. Lihat dalam kitab Ayub, pasal yang ketiga ayat 25. Lihat. Ayub pasal 3 ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Kita langsung aja lompat di ayat 26 juga sekalian kita baca. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat tetapi gelisahlah yang timbul. Nah lihat baik-baik ya, Ayub berkata yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa artinya yang kutakutkan? Artinya sebenarnya gini, Ayub percaya hal-hal yang buruk akan datang kepadanya. Makanya dia takut. Makanya ketika dia takut, atau ketika dia percaya hal-hal yang buruk akan datang kepadanya, maka terjadilah hal-hal buruk akan datang kepadamu. Bukankah Tuhan pernah berkata begini ya, jadilah seperti yang kau percayai. Kalau engkau berkata, Pak saya takut, itu sama dengan engkau berkata, saya percaya hal-hal buruk akan datang kepadaku, akan terjadi kepadaku. Tapi kalau engkau beriman, engkau akan berkata, saya percaya hal-hal yang baik akan datang kepadaku. Hal-hal yang luar biasa akan datang kepadaku. Saya percaya berkat Tuhan akan datang kepadaku. Saya percaya segala sesuatu yang luar biasa
akan datang kepadaku. Kesehatan, kebajikan, kemurahan, ya, semua yang baik akan datang kepadaku. Itu disebut dengan iman. Tapi kalau Anda berkata, Pak, semua yang buruk akan terjadi, Pak. Waduh, Pak, keluarga saya akan bercerai, Pak. Waduh, keluarga saya nanti akan menderita, Pak. Aduh, Pak, nanti saya akan mati, Pak. Aduh, Pak, nanti saya akan lakukan ini, Pak. Aduh, Pak, saya akan nanti begini. Aduh, Pak, nanti saya akan lakukan ini. Waduh, Pak, nanti saya akan alami ini. Waduh, Pak, nanti saya akan kena COVID. Aduh, Pak, nanti saya akan begini. Aduh, Pak, saya akan kena gini. Saya mau beritahu, itu yang disebut dengan ketakutan. Karena ketakutan adalah percaya hal-hal yang buruk akan datang kepadamu. Orang tidak akan pernah takut kalau dia tidak membayangkan hal-hal buruk datang kepadanya. Makanya begini, orang tidak akan pernah punya iman kalau dia tidak percaya hal-hal yang baik datang kepadanya. Ya, kalau engkau sakit, engkau ketakutan, maka engkau akan berpikir, waduh mati aku. Tapi kalau engkau beriman, engkau percaya, maka engkau akan berpikir hal-hal yang baik datang kepada aku bisa sehat, umurku panjang, umurku diberkati Tuhan, aku akan melihat anak-anak cucuku diberkati Tuhan karena aku sehat panjang umur. Itu namanya iman, hal-hal yang baik akan datang kepadamu. Pak, saya sudah percaya tapi saya masih takut, gak bisa. Pilihan ada di tanganmu. Kalau engkau mengambil keputusan percaya, maka ketakutan itu hilang. Kalau engkau mengambil keputusan untuk takut, maka percayamu akan hilang. Nah, saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab. Kalau saudara baca juga, ya, ada ayat yang sudah sangat lazim kita baca di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat 37. Lihat ya. Markus pasal 4 ayat 37 mulai, ada beberapa ayat kita baca. Firman Tuhan berkata begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Nah, perhatikan ayat 40 apa yang Tuhan katakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Perhatikan kembali kalimat selanjutnya. Mengapa kamu tidak percaya? Ya, jadi Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi sekali lagi takut dan tidak percaya tidak bisa jalan bareng. Ya, saya ulangi, takut dan percaya tidak bisa jalan bareng. Ya, nah kalau saudara lihat peristiwa ini ya, ketika murid-murid ada di tengah danau, lalu angin menyembur masuk. Lihat, beda sekali Yesus tertidur. Ya, tapi murid-muridnya malah kebingungan, lalu teriak-teriak, lalu bangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Nah, sebenarnya ketika dia berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, itu tanda dia nggak percaya bahwa Tuhan itu peduli. Makanya begini, ketika engkau takut sebenarnya engkau nggak percaya Tuhan peduli. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Ketika engkau takut, engkau enggak percaya bahwa Tuhan berkuasa meredakan danau. Engkau tidak percaya bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan mengasihi engkau. Engkau tidak percaya bahwa Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik untuk hidupmu. Makanya dia lihat murid-murid cara membangunkannya aja menurut saya agak kurang ajar, betul gak? Guru, engkau enggak peduli kami binasa. Saya kalau jadi Yesus saya akan bangun berkata, siapa yang enggak peduli? Ya. Hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan engkau enggak peduli, saya lagi sakit nih. Tuhan engkau enggak peduli, hari ini COVID di mana-mana. Tuhan engkau enggak peduli, usahaku lagi macet nih. Tuhan engkau enggak peduli, rumah tanggaku udah mau hancur. Tuhan engkau enggak peduli, anak-anakku keadaannya kondisinya kayak gini. Tuhan engkau enggak peduli, tokoku sepi. Tuhan engkau enggak peduli, pekerjaanku sepi. Saya mau beritahu saudara-saudara, itu yang membuat Anda tambah takut. Karena Anda enggak percaya Tuhan peduli. Ya, makanya kalau saudara baca Alkitab tadi ya, Yesus tidur di tengah badai. Tidur itu tandanya dia percaya.
Tidur tandanya hatinya damai meskipun di tengah badai. Tidur artinya dia bisa tetap tenang meskipun di tengah badai. Tidur artinya sekali lagi dia percaya meskipun di tengah badai. Kita kalau nyanyi lagu yang berkata aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya, nyanyinya pinter. Tapi saya mau beritahu, ini waktunya kita buktikan. Kita nyanyi aman dan sejahtera walau di tengah COVID. Saya bisa dengar kata amin. Bisa bilang amin? Aman dan sejahtera walau di tengah COVID. Wow. Saya berdoa hari ini di tengah COVID Anda tetap membangkitkan imanmu. Artinya Anda membangkitkan kepercayaan. Di tengah COVID hal-hal yang baik tetap bisa datang kepadamu. Hal-hal yang luar biasa tetap bisa datang kepadamu. Kebajikan kemurahan Tuhan bisa tetap datang kepadamu. Semua hal yang baik bisa datang kepadamu. Itu namanya iman. Saya bisa dengar kata amin. Kalau seandainya murid-muridnya percaya, mestinya dia juga ikutan tidur bersama dengan Yesus. Bukan membangunkan Yesus dengan bahasa yang kurang ajar, ya kan? Kau nggak peduli kalau kami binasa. Ya, hari ini saya mau beritahu, Tuhan peduli atas hidupmu. Ya, Tuhan peduli untuk kesehatanmu. Tuhan peduli untuk rumah tanggamu, Tuhan peduli untuk usahamu, Tuhan peduli untuk pekerjaanmu. Karena itu sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara, apa yang jadi pilihan Anda? Apakah Anda pilih untuk percaya hal-hal yang baik datang kepadamu, atau Anda percaya hal-hal yang buruk akan datang padamu dan itu yang disebut ketakutan? Saya mau ajak saudara baca ayat yang terakhir dalam Matius pasal 8 ayat 13. Dan saya selesai dengan ini. Lihat firman Tuhan berkata begini, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, perhatikan ini apa yang Yesus katakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saya bisa dengar kata amin, saya ulangi, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Saya ajak Anda angkat tangan bersama dengan saya yang di rumah, ya. Angkat tanganmu tinggi yang di rumah, ya. Ikuti saya dan berkata, saya percaya hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saya. Dan Alkitab berkata, jadilah seperti yang saya percayai. Angkat tanganmu lagi dan engkau berkata, saya percaya saya sekeluarga dilindungi Tuhan. Dan Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Angkat tanganmu dan engkau berkata, saya percaya hari ini pekerjaanku diberkati Tuhan. Jadilah seperti yang kau percayai. Hari ini engkau berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Saya percaya pekerjaanku diberkati, anak-anakku diberkati, rumah tanggaku diberkati, aku sehat dilindungi Tuhan. Sama-sama katakan, Alkitab berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Saya bisa dengar kata amin sekali lagi. Oleh karena itu mari hari ini siapkan hidupmu, kita mau perjamuan kudus hari ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat OFC yang sudah menerima roti dan anggur yang sudah dibagikan, ya, mari kita mau menyatukan iman kita. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang dimanapun Anda berada, mari ikut perjamuan kudus bersama dengan saya. Ya, jadi seperti yang kau percayai. Kalau engkau percaya lewat tubuh dan darah Yesus hari ini, maka akan terjadi mujizat. Maka Alkitab berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang sangat sederhana. Hari ini Kau menyatukan iman kami. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya tubuh dan darah Yesus menguduskan kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan sakit kami, memberkati kami. Lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus kami tahu kami dipulihkan, kami dikuduskan, kami disucikan. Dan setiap kita yang siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Sekarang mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dan minum dengan iman.
bukan kacauan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Katakan amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat 12 tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Mulai perkatakan apa yang kau percayai. Hal-hal yang baik akan datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dilindungi, kami semua sehat, dijauhkan dari kuman, virus, penyakit. Apapun sakit penyakit kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikuduskan, kami disucikan, kami menerima segala sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan sekali lagi yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.